Gua dari dulu sering banget ditanyain tentang siapa yang suaranya lebih tinggi antara Salma dan Nabila. Dan jawaban gua adalah, jadi 2 hari ini gua nerima DM yang isinya link ke sebuah konten yang ngasih tahu jangkauan nada tinggi Salma dan Nabila. Cuman di VT itu, si Nabilanya nyanyi tapi Salmanya hanya bagian teriak siapa penonton. Kemudian itu dipertanyakan dan dibahas di kolom komentar. Selebihnya ya biasa lah ya, ada fans yang ngasih pujian buat idolanya masing-masing. Dan itu wajar, tapi ada juga beberapa yang komennya sarkas dan ada juga yang coba buat belain. Sayangnya, sebagian dari mereka dua-duanya ini, yang sarkas ataupun yang belain, sama-sama nggak ngerti soal pernadaan ini gitu loh. Jadi intinya mereka pengen komen aja dengan tendensinya masing-masing. Salah satu alasan kenapa gue nggak pernah nonton ajang pencarian bakat nyanyi dari dulu adalah karena stereotip yang dibangun oleh acara-acara kayak gitu. Bahwa penyanyi yang hebat itu adalah penyanyi yang suaranya tinggi, yang melengking, yang meliuk-liuk dan lainnya. Makanya gue pernah bilang bahwa Indonesian Idol yang sesungguhnya itu baru dimulai dari season 12. Ketika penyanyi seperti Salma bisa jadi pemenang. Penyanyi yang jauh dari stereotip yang tadi itu. Kenapa bisa? Salah satu alasannya adalah karena ada David Bayu jadi curi di situ. Dia salah satu orang yang paling banyak mengcapture kelebihan-kelebihan Salma yang orang lain mungkin gak lihat. Dan banyak selipan-selipan yang apa tadi kayak Jazzy gitu. Tapi yang paling penting groove-nya, feel the vibes-nya Salma dapet. Itu yang paling penting gua. Terima kasih. Gue suka banget. Dan ntar lagi season 13 mau dimulai, gue gak tahu apakah David Bayu masih ada atau enggak. Kalau misalkan gak ada, ya gue khawatir sih ini bakal balik lagi ke settingan pabrik. Sekarang kita ke Salma dan Nabila. Yang satunya juara, yang satunya lagi runner up. Dan dua-duanya sangat amat berbeda dalam banyak hal. Ya teknis penyanyi, timbre, genre, latar belakang musik, dan lain-lain. Nabila itu soprano, karena tipis suaranya lebih halus dan tipis. Sementara Salma itu mezzo soprano, karena timbrenya lebih bulat dan gak setipis Nabila. Ini kita bicara sopran dalam konteks pop ya, bukan opera. Kalau opera itu levelnya udah beda. Penyanyi dengan timbre atau warna vokal soprano itu akan lebih mudah mencapai nada tinggi dibandingkan mezzo soprano. Tapi bukan berarti mezzo soprano nggak bisa mencapai nada yang umumnya masuk ke range vokal soprano. Itu tergantung kebutuhan penyanyinya dan kenyamanan si penyanyinya. Karena banyak penyanyi di luar sana yang sebenarnya mampu mencapai ambito sopran atau mampu mencapai jangkauan nada soprano. Tapi mereka memilih untuk bernyanyi di nada-nada yang menengah. Dan pada akhirnya mereka lebih dikenal sebagai mezzo sopran. Gua dari dulu sering banget ditanyain mana yang suaranya lebih tinggi antara Salma dan Nabila. Dan gua jawab gua nggak tahu karena gua nggak pernah mengukur range vokal mereka secara langsung. Dan yang tahu itu yang pasti ya melto gitu loh. Dan kenapa tadi gua bilang nada tinggi seorang penyanyi itu tergantung kebutuhannya. Sekarang kita balik lagi ke Salma dan Nabila ya. Salma mainnya di ranah pop groove dan up tempo. Sementara Nabila mainnya di jalur pelet. Pertanyaan gua, ngapain lu nyanyi teriak-teriak, meliuk-liuk, melengking-melengking di lagu yang groovy dan uptempo gitu loh. Sebaliknya, Nabila yang di ranah pop ballad memang harus banyak memainkan nada-nada tinggi untuk menginterpretasi perasaan-perasaan tertentu. Contoh di single Nabila yang terbaru, yang terakhir dirilis, dia bahkan nyampe di nada G5 di lagu itu. Karena memang lagunya membutuhkan gitu loh. Jadi kenapa semua penyanyi harus nyanyi nada tinggi kalau genre musik mereka tidak membutuhkan itu? Dan Salma pun udah sering kali ngomong di podcast kalau nyanyi yang melengking-melengking, yang meliuk-liuk, yang nadanya tinggi-tinggi, itu bukan diri dia. Walau sebenarnya dia mampu ya buat ngelakuin itu. Di Vindes dia juga pernah bilang dia sempat nyanyinya ngikutin style para soprano tapi hasilnya dia gagal berkali-kali di kompetisi. Sampai akhirnya dia sadar bahwa potensi terbaik dia dan sebenar-benarnya dia itu bukan di ranah itu. Gitulah asal nyanyi yang penting gue skill gitu loh. Karena kan kayak ke bawah sama yang lain tuh, yang tinggi-tinggi dan lain-lain kan ke bawah. Oh gue harus gini, harus bulat, harus tinggi. Ya itu sih yang akhirnya nggak dapet. Sekali lagi walaupun sebenarnya dia mampu ya untuk bernyanyi seperti soprano. Sejauh pengamatan gua, Salma itu nyamannya di kisaran nada D5 untuk nada tinggi. Karena itu nada tinggi yang cocok untuk jenis lagu dia. Sesekali dia bisa lebih tinggi dari itu kalau nyanyi ballad. Jadi sekali lagi sesuai kebutuhan lagunya gitu loh. Dan kalau jangkauan nada Nabila itu lebih tinggi dari Salma, ya wajar karena Nabila itu penyanyi ballad dan sopran. Dan emang harus gitu loh. Makanya si pembuat video itu yang gak salah juga dengan dia
Nabil perbandingan Nabila nyanyi, sementara Salma bagian yang teriak menyapa penonton. Karena itu sama-sama bisa untuk mengukur jangkauan nada seseorang. Walau menurut gua agak sedikit kurang pas ya, kenapa nggak nampilin video Salma nyanyi, walaupun mungkin nadanya akan lebih rendah dari Nabila. Itu malah lebih nggak apa-apa kalau menurut gua. Atau Nabila bisa disandingkan dengan penyanyi lain dari sesama pop ballad dari genre yang sama, dengan vokal range yang mirip-mirip. Kan di Idol 12 banyak tuh, ada Novia, ada Anggis gitu loh. Itu menurut gua lebih pas. Dan nggak semua netizen, nggak semua fans itu ngerti hal-hal yang seperti ini. Jadi nggak ada yang salah dengan video itu. Jadi yang salah adalah mereka yang komennya sarkas, yang mengagung-agungkan penyanyi dengan suara yang tinggi, karena mereka adalah korban dari stereotip yang dibangun oleh banyak kompetisi penyanyi di Indonesia. Gue pernah baca sebuah kalimat di majalah Rolling Stone, rilisan Amerika, yang bilang bahwa penyanyi hebat itu nggak dilihat dari seberapa tinggi teknik vokal mereka, seberapa laris album mereka, seberapa sering mereka jadi top chart, tapi seberapa banyak mereka mampu menciptakan inspirasi dan perubahan. Gue pernah di DM seorang nenek, dan dia cerita kalau Salma begitu banyak membawa perubahan dalam hidup dia. Beliau baru punya akun TikTok dan Instagram di umur 72 tahun, dan itu karena ingin lihat Salma nyanyi. Adik gua, si Putri, itu mulai berhijab karena terinspirasi dari Salma. Ya walaupun niatnya masih belum benar ya, harusnya itu karena kewajiban dan perintah agama, tapi setidaknya perubahan awal itu datang melalui Salma. Dan gue yakin banyak orang lain di luar sana yang tersentuh sebuah perubahan yang positif karena musiknya Salma. Dan itulah yang disebut musisi yang hebat. Jadi sekarang kalau kalian setuju sama gua, harusnya nggak perlu tersinggung lagi kalau ada orang yang bilang suara Salma nggak tinggi atau suara si A si B lebih tinggi dari Salma, karena mereka sekali lagi adalah korban dari stereotip bahwa penyanyi yang hebat itulah penyanyi dengan suara yang tinggi. Mungkin segitu aja pengen gue sampaikan, dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, boleh dengan mengirim ke donasi melalui link yang ada di deskripsi video atau link yang ada di komen yang gue pin di kolom komentar. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya. Gua gak kebayang sih kalau lagu Rumah nyanyinya teriak-teriak melengking-melengking. Bisa-bisa di bagian ending musik videonya si Salma ditampol sama bapaknya.